Terima kasih, eh, Pak PLT ya, PLT BSN, Badan Standarisasi Nasional. Saya agak prihatin dengan pagu anggaran BSN 2026. Ibu Ketua, saya baru pertama kali melihat ada rupiah murninya nol. Rupiah murninya nol. Jadi seluruh operasional teknis standarisasi di 2009, 2006 ini akan bergantung pada PNBP. Begitu ya. Kalau target PNBP-nya meleset, berarti program ini terancam lumpuh. Kan gitu. Tahun lalu masih ada loh RM-nya, rupiah murninya. Ini nol. Jadi yang saya khawatir adalah begini. Yang saya paling khawatir adalah kalau nggak ada kepastian tentang RM, rupiah murni ini, saya nggak yakin BSN ini berani menargetkan angka tinggi kalau nggak ada jaminan. Bahkan yang saya khawatir itu kalau BSN secara alamiah, Pak PLT, itu memprioritaskan layanannya kepada industri besar, Pak, yang mampu membayar biaya sertifikasi dan pelatihan mahal. Loh, ini negara loh. Itu secara alamiah akan berpihak kepada siapa yang bisa bayar. Ini problem. Problem karena Bapak ini bergerak ada undang-undangnya, Pak. Betul ya? Ada undang-undangnya. Bapak itu ada undang-undang nomor 20 tahun 2014. Bapak masih ingat, coba kita buka, saya buka tadi pasal 53 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. BSN bersama kementerian terkait wajib melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan SNI. Wajib, Pak. Kalau rupiah murninya nol, wajibnya gimana, Pak? Itu kategorinya apa, Pak? Melanggar undang-undang atau gimana? Itu pertanyaan saya. Itu loh. Jadi pasal 53 yang melandasi operasional dari BSN itu di Undang-Undang Nomor 20 mengatakan wajib. Jadi kalau BSN tidak bisa memfasilitasi UMKM, Pak, ini kita bicara UMKM. Saya nggak bicara perusahaan-perusahaan besar tadi yang punya uang, punya kemampuan melakukan dan segala macam, dan bahkan bisa menjadi target PNBP. Bukan itu, Bapak dihadirkan oleh negara bukan untuk itu, tapi justru untuk mereka yang tidak mampu, mereka yang tidak bisa berkompetisi, mereka yang tidak bisa bersaing. Negara intervensi memberikan apa? Pendampingan, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah ini saya khawatir ini, Ibu, kita ini kan, Bu pimpinan kita ini kan lembaga legislasi ya. Lembaga legislasi, kita pembuat undang-undang, kita mengawasi pemerintah dan lain sebagainya. Ini halaman 1 aja saya juga bingung nih. Bagaimana rupiah murninya nol terus beroperasi seperti apa? Lalu keberpihakannya, saya nggak bicara soal Hong Kong tadi apa segala macam dan lain sebagainya, luar negeri lah. Kita urusannya hadir di sini bukan urusan luar negeri. Kita urusannya urusan UMKM. Urusannya urusan usaha mikro dan kecil. Ini kalau angkanya kayak gini, Bu, ini bagaimana berpihaknya? Kita mau ngomongin apa lagi? Menurut saya nggak ada topik lagi yang mau diomongin. Bagaimana? Angkanya seperti ini, terus kita mau move on dengan membicarakan hal-hal yang lain. Jadi bagaimana ya Pak PLT? Ini saya juga bingung, Pak PLT masih PLT ini gimana ceritanya ya? Ya artinya ini ya saya juga susah juga ngomong sama Bapak. Mau agak digas juga PLT, nggak digas juga Bapak lagi menjabat, gimana jadinya? Ya jadi inilah Pak, jadi saya lari-lari dari Badan Legislasi tadi untuk menyampaikan ada kejanggalan, menyampaikan kepada Bu Pimpinan juga, bagaimana mitra kita bisa move on, bisa melayani UMKM, bisa melayani jutaan pelaku usaha mikro dan lain sebagainya dengan modalitas seperti ini. Ya. Jadi Waktu, Pak. ya. Jadi Ibu Ketua itu yang mau saya stressing, bagaimana nih jalan keluarnya ini? Ya, kita bertemu dengan mitra tapi jalan keluarnya seperti apa jika posisi pagu anggarannya BSN seperti ini? Terima kasih, pimpinan.